Katekis, sekarang baru engkau komen. Oke. Oh iya, mohon maaf, rupanya Bibi tadi. Ya, Romo. Di Kalimantan khususnya Romo, pemasangan listrik, aliran listrik itu biasanya dipasang di tempat-tempat penakaran rumah walet. Dan perlu diingat bahwa rumah walet itu membuatnya itu tuh ada yang sampai 500 juta, 600 juta, 700 juta, karena sampai bertingkat-tingkat, 5 tingkat. Dan jikalau dibiarkan, pencuri itu merajalela. Jadi dilema juga bagi pemilik sebenarnya, antara melindungi dirinya atau membiarkan hak miliknya diambil orang dengan kesenangan. Sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali dicuri, mungkin dia bisa sabar, tetapi kalau seandainya lebih, ini menjadi masalah. Karena biasanya kalau walet itu sekali panen waktu di sini dulu Roma, 1 kilonya walet itu sempat tembus sampai 12 juta, 14 juta 1 kilo. Yang walet itu biasanya dipergunakan sebagai bahan baku kosmetik yang dikirim ke China. Nah, jadi ini menjadi dilema bagi para pemilik. Tetapi ada satu yang pernah saya lihat di yang pemilik walet itu, di lubangnya itu ditulis, di lubang masuk walet itu ditulis di tingkat 5-nya itu, di sini aliran listrik sangat kuat. Tegangan tinggi. Tegangan tinggi, betul. Jadi itu sebagai warning bagi pencuri. Sebagai warning bagi pencuri untuk menghindari bahwa kalau Anda masuk, Anda memiliki konsekuensi logis untuk hal itu. Dan masalahnya adalah, Romo, pencuri walet ini nekat, Romo. Nekat, betul ya saya ngomong. Kenapa? Harganya itu sebanding dengan resiko yang dia tanggung kan gitu. Jadi kalau seandainya dalam walet itu dia bisa dalam sekitar 2 jam dia beroperasi di situ dan menghabiskan walet dan biasa keluar 20 kilo, hitung saja. 20 kali 12 juta kan berapa? Hanya 2 jam. Contohnya. Jadi resikonya berbanding lurus dengan yang dia ambil kan begitu. Jadi yang menjadi korban adalah pemiliknya sebenarnya. Dan itu banyak orang yang melakukannya. Banyak orang yang melakukannya, yang memasang listrik di penakaran walet ini untuk melindungi hak miliknya dia. Dan saya belum mengerti apakah ini masuk kategori wajar atau tidak, lalu apakah itu dibenarkan atau tidak. Memang menyetrum air salah, tetapi ini hak milik. Seandainya dijaga, seorang penjaganya di dalam sarang walet itu dan dia datangi oleh perampok 5 orang, siapa yang mati? Nah, jadi karena biasanya kan mereka membawa senjata juga, dan bukan senjata pisau biasa, tetapi pakai dum-duman istilah mereka di sini, senjata api. Jadi ini Romo, menjadi permasalahan bagi umat kita, bagi warga kita, dan memang tidak dibenarkan. Kepemilikan senjata api memang tidak dibenarkan, tapi penjahat punya. Karena ini celaka ini. Penjahat kan punya, tetapi pemilik tidak punya. Lalu bagaimana cara? Jadi dilihat dari segi moral, ini menjadi dilema juga menurut saya. Jadi saya tidak bisa juga memberikan apa namanya. Saya bilang kalau seandainya ada umat yang menanyakan, saya bilang ya jaga hak milik Anda, kepunyaan Anda, dan persiapkan diri Anda untuk menjaga diri kan begitu. Sebelum pencuri masuk ke dalam rumahmu, ya siapkan diri dengan baik. Begitu. Terima kasih. Iya. Saya mengerti itu. Kita sini tidak ada orang hukum, jadi kalau ada orang hukum sipil dia mungkin bisa menjelaskan perdata dan pidana di sini. Oke. Yang kedua, semua pencuri itu beragama atau tidak, katekis? Ada yang beragama, ada yang percaya Tuhan, tetapi ada juga yang tidak. Oke. Tetapi hukum Indonesia mengatakan semua percaya atau tidak? Betul. Karena tidak ada ateis di Indonesia kan? Tidak dan ada di KTP ateis. harus pasang Ada aliran kepercayaan dan semua. Oke. Baik agama maupun aliran kepercayaan punya prinsip hukum, moral atau tidak? Pasti punya. Semua agama ataupun aliran kepercayaan mengizinkan orang untuk mencuri atau membunuh atau tidak? Tidak mengizinkan. Dalam adat istiadat pun ada hukum adat namanya itu
apa istilahnya kemarin. Pokoknya larang. Denda mencuri. ada. Denda ada. Ya, denda ada. Oke. Ingat hukum itu dia punya motivasi jera ya untuk yang melakukannya. Jadi pertanyaan saya di sini, kalau kita kembali ke hukum Kristen, sangat jelas bahwa membumbun dan mencuri itu masuk ke dalam dekalog. Jangan membunuh, jangan mencuri. Betul. Sekarang kita pakai antisipasi. Oke, yang kita namakan. Kalau semua yang di Indonesia menghidupi ajarannya, ajaran agamanya, atau aliran kepercayaannya, akan terjadi pencurian dan pembunuhan? Pasti tidak. Tidak. Saya pikir ini yang harus kita perhatikan. Makanya di dalam Matius 7:12, lakukanlah kepada orang lain seperti engkau mau, supaya orang lain melakukan itu kepadamu. Prinsip dasar. Kalau semua orang Indonesia menghidupi semua aturan hukum, baik ajaran nenek moyangnya, baik agamanya, tidak akan terjadi pencurian dan juga tidak akan terjadi pembunuhan. Dalam kasus ini. Artinya, semua pemimpin agama harus kerja lebih berat untuk mendewasakan iman dan untuk mengajar yang benar. Pio, engkau orang hukum, silakan. Pio. Tapi dalam hukum negara kita, Hukum sipil. KUHP kita kan kemudian mengambil juga sebenarnya terinspirasi dari Katolik sebenarnya, kekatolikan. Ya, dasar Makanya kan ditaruh oleh Belanda, hukum sipil. iya, makanya dalam deskripsi hukum negara kemudian mendeskripsikan ini sesuai dengan Alkitab. Begitu. Kalau saya baca dalam poin-poinnya, kayak contohnya ya, kalau dalam pasal 363 KUHP, 364 sampai kemudian 367 itu hampir sama dengan hukum di dalam Katolik. Begitu. Saya hanya menyoroti tentang motif. Saudara Padre, mohon diberikan saya masukan, karena saya seorang pengajar masalahnya, dan saya kurang tentang hukum ini. Jikalau saya berhadapan dengan umat yang mempertanyakan seperti ini, saya ibaratnya orang Dayak bilang itu, nah, baya-baya kan gitu, sedang-sedang dan begitu pas gitu. Nah, biasanya motif, pelaku punya motif, dan si pemilik punya antisipasi antara dia yang meningsoi atau dia selamat. Biasanya walet itu kan dijaga tuh, dijaga. Dan pencuri bukan hanya seorang diri. Pasti dia bawa temannya dan mereka pasti dipersenjatai untuk menjaga dirinya juga, kan begitu. Dalam keadaan terdesak, kejahatan itu terjadi bukan karena memang ada niat, tetapi karena ada motifnya, kan begitu. Mohon masukan. Setiap niat pasti kemudian akan dilakukan gitu, dan motifnya ada. Kalau dalam KUHP nomor 363 itu ada 4. Yang pertama, dilakukan dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya. Yang kedua, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini bersekutu dan terencana. Yang ketiga, untuk masuk ke tempat kejahatan, pelaku merusak, memotong, memanjat, atau kemudian memakai kunci, alat-alat. Yang keempat, dilakukan dengan senjata tajam ya, senjata tajam. Begitu. Lebih berat sebenarnya yang seperti ini. Bagi pemilik bagaimana? Apakah terjerat hukum positif? Saya lihat dari segi hukum moral tadi Romo sudah menjelaskan. Kalau sang pemilik sendiri, kalau dalam undang-undang kita, moral, sanksi sosial yang diberlakukan sebenarnya. Karena nanti dia punya argumentasi nanti dalam persidangan, nanti ini kan tujuan saya untuk kemudian pertahanan diriku, begitu tujuannya. Nanti hakim akan bertanya, apa tujuan Anda membuat pagar dengan aliran listrik tegangan tinggi?
dia nanti akan menjawab atau pengacaranya nanti akan menjawab. Ini tujuannya untuk pertahanan diri agar rumah saya aman, terlindungi dari pencurian, karena pencurian itu merugikan diri saya, maka saya harus mencegahnya. Begitu. Ya, punya konsekuensi ya. Namanya Iya. secara tidak langsung. Contohnya, engkau tabrak orang, walaupun dia langgar lampu merah, engkau tetap mempunyai konsekuensi hukum kepada engkau. Secara hukum sivil. Makanya moral bilang, moral religius bilang, engkau masuk ke dalam yang kita namakan itu konsekuensi tidak langsung. Karena membunuh tetap membunuh, apapun dengan caranya. Mau halus ke, mau kasar ke, membumbun tetap membumbun. Mencuri ya tetap mencuri. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip dosa. Dosa itu muncul dari mana? Dari keinginan hatimu. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15 omong tentang dosa itu muncul dari mana? Dan dosa itu ketika engkau sudah yang kau inginkan itu direalisasikan. Pio bantu dulu. Kamu? Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau kita melihat analisa di sini, bahwa dosa itu lahir dari keinginan. Dan keinginan itu direalisasikan, dibuahi. Ini juga ada prinsip di situ, moralnya di situ, dosa, jatuh dalam dosa. Tetapi secara hukum, kita harus bongkar KUHP, bongkar lagi perdata atau perdana. Saya bukan ahli di situ, saya tidak bisa bongkar hukum seperti Pio pada saat ini. Tadi kan hanya tanya, pertanyaan dari Moonlight, pertimbangan moral. Saya sudah melakukan bedah moral dalam pertimbangan kitab suci, menurut ayat seperti ini, pertimbangan moralnya seperti itu. Jadi, katekis, engkau jangan paksa saya supaya saya bedah secara KUHP yang saya tidak mengerti. Oke, teman-teman. Tetapi ingat, masuk juga, mau pemilik rumah, dia juga masuk di dalam yang kita namakan konsekuensi moral tidak langsung. Membumbun sebagai membunuh tidak bisa dibenarkan dalam prinsip moral. Oke, mungkin saya tambahkan Romo. Mohon diluruskan apabila logika saya ini nggak pas nanti. Mungkin kita ambil contoh yang lebih sederhana. Seorang bapak contohnya, dia pasang beling di pagar. Tadi kan udah banyak penjelasan itu, pemaparan tentang ya konsekuensi pembunuhan secara tidak langsung. Apakah kemudian pada akhirnya supaya tidak ada pembunuhan secara tidak langsung seperti itu, hukum pada akhirnya melarang pasang beling di tembok gitu, Rom? Ya, itu saya tidak sederhana bisa aja. masuk ke dalam KUHP, saya tidak mengerti apakah ada izinan untuk itu atau tidak. Itu saya tidak bisa masuk karena dalam pengertian itu saya tidak tahu bahwa secara hukum sivil dilarang atau tidak dilarang. Daripada saya bilang iya saya tahu, tapi ternyata tidak ada secara hukum sivil. Maka semoga ada yang ahli hukum sivil bisa naik dan menjelaskan secara hukum. Bagi engkau bertanya kepada mereka yang bekerja di dalam hukum sivil, pengacara dan lain sebagainya, bisa menjelaskan apa secara perdata dan pidana. Jadi engkau hanya minta tadi dalam pertimbangan moral Kristen, ya saya sudah jelaskan. Dan pendeta sudah jelaskan. Di administrasi negara itu tidak diatur. Makanya kan tadi saya bilang ada sanksi sosial yang diberlakukan di sana. Beda ya administrasi negara secara umum dan kemudian kayak aturan lingkungan, aturan RT itu berbeda tingkatannya. Begitu. Kalau aturan negara tidak mengatur soal itu karena kepemilikan rumah, sang pemilik rumah itu cuma sang pemilik rumah
yang bertanggung jawab atas kepemilikan itu dan mengelola segala sesuatu yang ada di dalam rumahnya. Gitu. Oke, siap. Oke, siap Romo. Terima kasih banyak atas pencerahannya malam ini. Saya rasa saya sudah mendapat jawabannya pada Rana Romo untuk menjelaskan itu tadi tentang moral Kristiani. Terima kasih, saya izin pamit. Oke. Ya seperti Kalau- saya, engkau jampak saya moral sipil. Jadi saya mau cari dari mana dokumen KUHP juga saya tidak tahu perdata pidananya bagaimana. Oke. Oke, siap Romo. Kalau saya sih simple Romo, kalau tentang pencurian dan sebagainya. Ya kalau pencurian kan memang berdosa dan memang salah ya kan. Tapi kalau dari saya, kalau misalnya sebagai orang yang jadi korban, menurut saya simple. Apa yang jika itu memang milikmu atau kepunyaanmu dan hilang, dia akan kembali kepadamu. Tapi jika dia bukan milikmu atau itu bukan milikmu, dia akan diambil daripadamu. Seperti itu sih. Kalau Oke. saya. Oh, sekarang saya coba tes masuk di Google, ternyata saya beri kasusnya. Saya beri kasus. Bertanya gini, pencuri kena strom listrik karena mencuri secara hukum legal Indonesia bagaimana? Dia jawab gini. Secara hukum di Indonesia, kasus orang pencuri yang tersetrum listrik saat bereaksi memiliki dua dimensi hukum yang terpisah. Tindak pidana pencurian oleh si pelaku dan potensi pertanggungjawaban pidana oleh pemilik atau properti yang saya jelaskan tadi. Atau pihak yang memasang aliran listrik. Pada dasarnya tindakan memasang jebakan listrik atau kawat berarus listrik yang menyebabkan cedera atau kematian pada orang lain tidak dibenarkan oleh hukum sivil Indonesia sebagai pembelaan diri. Yang pertama, satu, pertanggungjawabkan pidana pemilik properti. Pemilik properti dapat dituntut pidana meskipun korban adalah mencuri, seorang pencuri. Ingat, makanya saya bilang tadi mencuri punya yang kita namakan itu dimensi moral tidak langsung yang tadi saya jelaskan. Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana tentang kealpaan yang menyebabkan celaka. Jika pencuri terluka, luka berat, dituntut dalam pasal 360 ayat 1 KUHP. Ancaman hukum penjara paling lama 5 tahun kepada pemilik. Ini yang makanya saya bilang ada konsekuensi moral tidak langsung. Jika pencuri meninggal dunia, diatur dalam KUHP 359. Ancaman hukum penjara paling lama 5 tahun. Atau kurungan lama selama satu tahun. Alasan hukum. Hukum Indonesia tidak mengakui pemasangan jebakan listrik sebagai bentuk pembelaan terhadap terpaksa. KUHP 49 karena pembelaan terpaksa dilakukan secara serangan seketika. Yang kedua, kealpan atau kelalaian yang berpotensi membahayakan siapapun. Sekarang dari segitu, sekarang dari tindakan pidana pencurian yang dari pencuri itu. Terlepas dari nasibnya, pencuri tersebut tetap dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian walaupun gagal mencuri. Jika pencurian gagal, jika pencurian gagal tersetrum, pencobaan pencurian diatur dalam KUHP 53 pasal 362 KUP atau 363 KUHP. Hukuman ancaman pidana untuk pencobaan adalah sepertiga dari ancaman hukuman pokok pencurian. Tapi kalau dia mati bagaimana dipenjarakan? Saya juga analisa itu, kalau buat lucu sedikit. Pertimbangan dalam persidangan. Tapi dia sudah mati tidak bawa ke persidangan. Oke. Dalam kasus seperti ini, jaksa dan hakim akan menimbang tingkat kesalahan pencuri. Tentu tidak ada tindakan pidana pencurian yang dilakukan karena belum curi dia sudah mati. Begitu contohnya gitu ya. Tingkat kesalahan pemilik, pemasangan jebakan listrik adalah tindakan pidana tersendiri. Intinya, melindungi properti dengan sengatan listrik berpotensi memindahkan status pemilik properti dari korban pencurian menjadi tersangka, yaitu kealpaan yang menyebabkan cedera ataupun kematian. Dua hal punya konsekuensi moral. Pencuri sebagai pencuri tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan adalah mencuri. Dan yang kedua, menjaga dengan memasang listrik tidak dibenarkan secara hukum. Dan ketika ada kematian di situ, akan terjadi juga yang kita namakan moral tidak langsung. Konsekuensi tidak langsung dari tindakan itu, yaitu kematian. Kematian sebagai kematian dianggap selalu dalam kasus ini adalah pembunuhan, sebagai pembunuhan tidak bisa dibenarkan oleh moral apapun. Iya.
Ya, tadi saya tes di Google, ternyata kalian tes di Google juga kah? Kamu nih, bagaimana paksa saya untuk urus KUHP yang saya tidak berkompeten di sana? Itu masih itu kemudian jadi ini Romo apa? Begini Roma, kasusnya begini kasusnya. Karena Tidak, pernah ditemukan. katekis, engkau jangan pas kasus lain, kasus yang dibawa oleh Moonlight. Nanti kalau ambil kasus lain lagi, saya tidak bertanggung jawab. Saya hanya menjawab kasus yang diangkat oleh Begini. Ada beberapa Jangan kasus yang katekis. seperti itu juga yang meninggal di tersengat listrik. Akhirnya kan ditemukan bukan lagi di dalam tempat penakaran oleh itu, tapi jauh, tetapi diindikasikan ini masuk koran, ini masuk berita. Diindikasikan bahwa dia tersengat listrik, kan kacau itu jadinya. Berarti memang Ya, warga itu sudah ada manipulasi, saya tidak tahu. Ini case-nya sudah berbeda lagi dengan Paman Moonlight karena nanti Kasusnya sedangkan beda. case-nya Paman Moonlight aja masih ada beberapa contoh. Ada saya pernah mendampingi satu kasus juga hampir sama dengan kasus Paman Moonlight. Itu kita berdebat dengan JPU maupun antara JPU dengan tim penasihat hukum tersangka begitu. Yang seperti yang saya bilang tadi, nanti majelis hakim yang akan menilai. Karena nanti argumentasinya aku kan melindungi rumahku begitu. Dan hak pengelolaan rumah dan lingkunganku, tanahku itu kan menjadi hakku. Bagaimana aku menaruh segala sesuatu yang untuk melindungi rumahku dan halamanku itu urusanku. Dan negara tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Nah, kalau kemudian case-nya Paman Katekis tadi itu, waduh, udah dikasih peringatan sengatan listrik tapi masih nekat, ya udah nekat yang nyata berarti. Terus langsung terdampar berapa kilometer, wah bahaya itu. udah nggak bener itu. Gitu Paman Katekis. ada 100 meter dari walet itu pernah ada. Itu nekat. Kan Sudah dunia ditempel sudah gitu baliho. modern. Jadi pakai CCTV toh bisa cek lewat handphone. Pencuri itu tidak pernah Ada takut pencuri, CCTV karena tapi CCTV itu pakai tuh bukan tempatnya makhluk hidup itu. masalahnya. Mana walet tadi. Kita Resi, kita ini bukan ahli hukum, kita mau analisa hukum semua ini, kita bingung nanti. Oke, hanya bilang pakai analisa moral biblis ya, selesai. Kamu jangan paksa saya untuk Daripada analisa yang saya tidak tahu. pun dihukum, ya pakai CCTV. Jadi kalau dia ditangkap, dibawalah ke kantor polisi. Ya, Nona, Yang tapi dihukum kita jangan. persoalan mau CCTV atau tidak, Renzi di sini dia meninggal, itu jadi persoalan. Mau bawa bagaimana ke pengadilan dia meninggal. Ya makanya jangan pakai Meninggal arus dia. listrik, pasanglah pakai CCTV supaya dia tuh masih hidup bisa kita tangkap, karena kita bisa cek lewat handphone. Walaupun kita pasang di Indonesia, kita keluar negeri pun masih bisa cek lewat handphone. Nona, saya setuju. Jam 2-3 pagi siapa mau cek kan, Nona, kau nih. Kalau saya sih setuju Romo dengan apa memasang CCTV daripada seperti itu ya. Jadi kan ya itu tadi seperti yang saya katakan. Ya kalau itu memang kepunyaan kita dan diambil orang, ya anggap saja mereka lebih membutuhkan daripada kita. Itu hukum moral, hukum kasih itu. Ya kan aku menerapkan apa yang tertulis dalam kitab suci ya. Dan Iya betul. apa ya? Tapi negara tidak mengatur seperti itu. Masuk penjara kau. Kalau kamu korban kan ya maafkan saja kan. Ya terserah hukum kalau mau memenjarakan ya silakan. Yang penting kita mengikhlaskan. Jangan Makanya jadi begini, teman-teman. Oke. kita merasa segala sesuatu yang kita miliki ini akan abadi untuk kita sendiri kan. Kalau Tapi memang begini, bukan Bahwa ada teman-teman, yang komen saya pakai bisa mengerti CCTV. teman-teman begini. Tapi kalau dia Persoalan di sini. dia mau pakai Orang- topeng kah, mau pakai robot kan, namanya CCTV itu kita bisa cek lewat handphone dan kita cepat-cepat ke tempat kejadian, jadi kita bisa tangkap orangnya. Sis Ratu. Renzi. bentar Ratu. Sis Ratu bentar. Macam begini, waktu orang kasus terjadi pencurian begitu sampai strong, orang tidak bawa ke gereja atau masjid untuk dibelas secara moral. Kalian pasti bawa ke ranah hukum. Tadi saya hanya bilang pertimbangan moral. Berarti bagaimana, ada yang kasus pencuri dia bawa ke gereja kah? Tiada. Tidak ada. Tadi kan saya buat pertimbangan moral. Iya, Katolik bilang ya kita pakai prinsip moral bahwa ya kita tidak mati, tidak bawa apa-apa. Tetapi orang secara ini dia tidak mungkin bawa ke gereja untuk menyelesaikan itu. Ya,
bawa ke hukum, ada pengadilan. Udah meninggal pun orangnya. Ya kalau itu kan kasusnya kalau yang tidak perlu sampai dibikin meninggal juga, Romo. Tidak, iya saya mengerti itu. Tapi bagaimana? Saya bawa ke gereja, tapi dia bawa ke gereja untuk dikuburkan. Bagaimana? Karena dia sudah mati. Saya mau tobatkan dia. Bagaimana dia sudah mati ini? Bagaimana gitu toh? Itu juga lucu ya. Oke. Teman-teman lagi 5 menit jam 12 ya. Saya pamit dulu. Oke. Kalian bikin saya pusing nih. Kami saya urus kuburkan dia baik-baik, doa untuk dia baik. Saya mau tobatkan dia bagaimana, tapi dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni di sini dan di sana. Itu minyak suci saya tidak kasih karena dia mati di tempat. Bagaimana ini? Kalau pas itu kan sama Romo, kita sedikit, membunuh Romo. orang, lebih dosa lagi kita itu. Clips. Jangan terus serius suka buat Romo sedikit Romo. Ya. Kalau misalnya sedikit berbeda dari cerita yang paman yang ngelek tadi ya. Kalau misalnya pembegalan Pendeta Ayu, Romo oke. dia Ya, Om Klip. Pendeta Ayu mau pamit. Pendeta Ayu, terima kasih ya Pendeta Ayu. Terima kasih Pak Pendeta. Silahkan. Yo. misalnya ada kasus pembegalan itu kan biasanya ada ancaman pembunuhan gitu kan. Misalnya kita melawan nih, kita membunuh dia. Saya nggak nanya secara moral hukum ya. Kalau secara moral gereja gimana itu Romo? Contohnya Kita bagaimana? membunuh orang itu karena perlindungan diri kita. Oh, dalam kasus Itu kalau gimana, Sir? ada yang mau tabrak, ada yang begini, oke. Ada yang datang dengan senjata dan membunuh anakmu begitu. Contohnya. Oke, dalam ya makanya kita tadi yang kita bilang namanya moral minus malum, keburukan terkecil. Nanti itu juga dianalisa secara hukum. Tapi membunuh sebagai membunuh tidak bisa membenarkan cara apapun. Beda Romo, Makanya ini dia kita- bilang begal. Begal tuh bukan dia bawa parang mau bunuh anak dia, bukan. Begal tuh kita lagi di jalan. Contohnya dia pakai Dirampok, kita Romo. pakai mobil, dia pakai motor, terus dia tuh hantam yang dalam mobil tuh meninggal begitu. Maksudnya mati. Ya, dalam itu barang pembelaan tajam, itu kan bukan ada. dia membawa barang tajam ke rumah terus bunuh anak, itu beda lagi. Ini begal. Begal itu Nggak, maksudnya biasanya begal kan gini, tanpa- kadang-kadang apa nggak namanya? nanya, nggak apa, dia Begal beda mau dengan bawa parang ke rumah bunuh anak itu beda. Begal itu pencuri yang menyiksa orang di Makanya jalan. begal saya tidak mengerti kata Indonesia begal itu jadi soal dulu. Begal itu yang perampok di jalan. Bajing Macam loncat gitu, rampok Romo. beras kah, rampok apa di travel itu. Ya, membela diri dalam pengertian pembela Namanya secara begal. hukum. iya. Secara hukum ada hukum yang itu, pembelaan diri. Oke. Dalam Maksudnya pengertian- secara moralnya Romo. secara moral. gereja. Oke, ini yang kita buat pertimbangan moral. Membunuh sebagai membunuh tidak bisa dibenarkan secara moral. Walaupun yang kita namakan minus malum, keringanan atau keberatan. Yang memberatkan atau yang meringankan. Yang meringankan di sini adalah engkau membela dirimu. Bisa mengerti? Tetapi itu tidak bisa menghilangkan membunuh sebagai membunuh dibenarkan secara moral. Namanya kita minus malum artinya kebaikan terbesar dan kejahatan terkecil. Itu nanti akan dipertimbangkan secara sivil. Hukum sivil ketika engkau dibawa ke pengadilan bahwa engkau melakukan itu sebagai pembelaan diri. Karena engkau mau dibumbun pertama, mau dirampok, itu persoalan beda. Tetapi persoalan moral yang kita namakan di sini kan ada moral minus malum, keburukan terkecil dan kebaikan terbesar. Kalau engkau tidak melakukan tindakan tersebut, engkau akan mengalami namanya keburukan terbesar, yaitu bisa sakit, bisa mati, bisa apa, bisa mengerti itu. Maka itu Iya. yang kita lihat, yang moral itu memberatkan engkau atau meringankan engkau, tetapi itu tidak secara Kristen, secara Kristiani. Membumbun sebagai membumbun tidak menghilangkan, tidak maksudnya tidak membumbun sebagai membumbun untuk membela diri tidak dibenarkan secara moral. Membunuh sebagai membunuh itu membunuh, tetapi dalam kasus ini engkau diringankan atau engkau diberatkan, bisa mengerti? Romo. Makanya tadi saya juga pakai analisa tadi ketika ada yang datang untuk datang lemparan contohnya untuk membunuh keluargamu dan engkau bela, bisa mengerti? Kasusnya hampir sama. Engkau mau dirampok di tengah jalan contohnya, engkau ambil tindakan untuk membela. Dan itu secara moral, dalam pengertian secara moral, dosa dan moral, membunuh sebagai membunuh untuk membela diri tidak membenarkan. Tidak dibenarkan dan secara moral.
tetapi engkau akan diringankan di dalam pengadilan. Melihat motivasi seperti apa tindakanmu itu. Berarti kalau secara moral itu tindakan terbaiknya apa gitu Romo? Kalau misalnya udah kayak gitu nih, kita terancam nih, tindakan terbaiknya apa secara moral? Kebaikan terbesar yang harus kau ambil. Ya. Saya Apa kebaikan terbesar? Kalau datang kebaikan sebentar, terbesar gimana? kebaikan terbesar adalah engkau membela hidupmu. Itu dipertimbangkan secara moral, bilang, teman, saudaraku, membenci orang saja sudah dianggap membunuh. 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 15, bantu dulu. Membenci saja sudah dikategorikan sebagai membunuh, apalagi engkau membunuh. Sebentar Romo, 1 Yohanes 3 Ayat Ayat 15. Membenci saja sudah dikategorikan membunuh. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Membenci saja seseorang sudah dikatakan membunuh. Dan seorang pembunuh tidak punya hidup kekal di dalam dirinya. Maka tadi dalam pengertian ini, dalam pengertian kasus perang, contohnya Klips, di dalam sebuah pertempuran, engkau tidak bunuh, engkau dibunuh. Bisa mengerti? Bagaimana engkau melihat dari segi moral ini? Kebaikan terbesar apa yang engkau sedang bela di sini? Itu nanti kita nama. Pertimbangan moral dalam pengertian ini membunuh tetap membunuh. Itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi engkau akan diringankan dalam motivasimu. Kebaikan terbesar apa yang sedang engkau bela? Tidak tahu Klips bisa mengerti atau tidak, Rensi bisa mengerti atau tidak. Membunuh sebagai membunuh itu sudah salah, secara moral tidak bisa dibenarkan. Ya. Membenci saja sudah dikatakan membunuh secara kitab suci. Berarti esensi dari Saya juga tidak akan itu rela bisa orang datang membunuh sebuah anak atau membunuh sebuah bapak, mama. Dalam kasus ini contohnya. Contoh kecil ya, dan kalau ditanya kepada saya secara manusiawi, ada kebaikan terbesar yang sementara saya bela di situ, yaitu mereka yang ada di belakang saya. Itu secara moral akan dipertimbangkan di dalam hukum sivil. Tetapi secara biblis, moral biblis, membunuh sebagai membunuh, saya tetap sebagai pembunuh. Bisa mengerti tidak, Lipson? Bisa Romo, bisa. Siap-siap Romo. Tapi itu dalam Injil. Tapi kalau dalam pikiran manusia ini, kau datang untuk membunuh keluarga saya, ya saya tetap bunuh kau. Dia tidak pikir itu akan menjadi suatu hukuman. Karena Iya, datang, Nona. tanpa Saya mengerti rencana itu. tuh, kita pun tidak tahu untuk mau gimana pikir itu akan menjadi hukum moral, hukum atau apa. Kan dia datang tanpa rencana. Ya, no, saya tidak bertentangan dengan engkau. Hanya yang saya bilang ada kebaikan terbesar yang sementara saya bela, tetapi saya membunuh dengan cara membunuh, saya tetap dipersalahkan karena saya membunuh secara moral. Karena membunuh sebagai membunuh tidak bisa dibenarkan secara moral. Hanya dalam pertimbangan hukum, engkau diringankan atau tidak diringankan tergantung motivasi. Apa kebaikan terbesar apa yang engkau bela? Tidak tahu, mungkin Klips, engkau bisa mengerti dari penjelasan. Berarti secara moral Kristiani itu tetap sama ya esensinya Romo. Maksudnya nggak ada keringanan. Nggak ada keringanan secara moral. Berarti nggak ada keringanan Nggak di ada situ Romo. keringanan, Walaupun karena dia kita datang membela tanpa sesuatu rencana, yang bukan menurut kita dalam lebih besar. rencana. Kalau dalam rencana dengan tanpa rencana apakah sama? Rensi, kalau engkau sudah masuk ke dalam ranah hukum, di situ ada keringanan. Tetapi secara biblis, mencuri sebagai mencuri tidak bisa dibenarkan dengan segala cara. Membunuh sebagai membunuh tidak bisa dibenarkan dalam segala hal. Betul, saya setuju. Ya, nanti ada pertimbangan motivasi apa, itu nanti ada pertimbangan, nah yang namanya minus malum, kebaikan terbesar yang engkau sedang bela.
atau keburukan terkecil yang engkau sedang hindari. Itu nanti sudah masuk dalam pertimbangan moral hukum secara sivil. Engkau diadili, tapi engkau punya pembelaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi yang kita omong dalam pengertian moral Kristen tidak bisa dibenarkan. Membunuh sebagai membunuh, tetap membunuh. Membenci sudah dikategorikan sebagai membunuh. Ya, siap Romo. Ya contohnya inilah Santo Yohanes Paulus kedua kalau nggak salah, yang menjadi korban percobaan pembunuhan. Apakah dia membalas? Tidak. Dia mengasihi, justru mengunjungi sang pembunuh tersebut ke penjara. Gitu kan. Tetapi dia pun tapi hukum Italia tidak bisa membebaskan dia tetap menjalani penjaranya. Secara hukum memang nggak bisa, tapi kan kalau secara kita pribadi, kalau kita mau mengikuti yang diajarkan oleh Kristus sendiri kan, yaitu memaafkan, mengasihi. Nah, jarang sekali ada yang bisa seperti itu. Begitulah saudara-saudariku pertimbangan hukum. Tapi makanya pertanyaan saya, apakah seperti ini kan tidak dibawa kepada tribunal eklesiastiko, nah? Kasus yang Yohanes Paulus kedua kan diadili secara hukum Italia. Iya. Tidak bisa di dalam pengertian hukum gereja. Karena hukum gereja ya pasti diampuni kan? Iya, benar. Tetapi tindakan di dalam teritori hukum Italia ya harus diadili secara hukum Italia. Betul. Oh, makan siang. Kalau secara duniawi memang ya biarkan hukum dunia yang mengadili. Tapi kan kalau maka Yesus bilang, tunjukkanlah gambar dan tulisannya siapa? betul. Gambar dan tulisan Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar yang mempunyai apa yang menjadi haknya, dan kepada Allah yang menjadi hak. Yohanes Paulus kedua pergi kunjung dia di penjara, tapi secara hukum Yohanes Paulus II tidak bisa intervensi. Karena itu dalam teritori Italia. Terima kasih Romo. Begitu Renzi. Nah, saya tahu engkau mengerti. Ya, saya tidak bertentangan dengan ikut, tetapi selalu ada konsekuensi. Contohnya engkau tabrak orang di lampu merah, dia langgar lampu merah, dan engkau punya hak. Apakah engkau tidak diadili? Engkau tetap diadili. Betul. Tetapi nanti pertimbangan hukum namanya pertimbangan berat atau ringan. Jadi kesimpulan, orang mau bunuh kita, serahkan nyawa kita. Yang kau ini tidak mengerti penjelasan. Hell, kalau aku bilang bukan menyerahkan nyawa, kan cara membela tidak harus kita menyerang balik. Kita bisa lari, bisa menghindar. Belajar pencak silat. Romo udah aja, capek itu belajar ngomong silat nggak kita, ngerti. taekwondo. Saya jelaskan capek dari tadi. Ya kesimpulannya. Ya kecuali Anda diikat, ya kan, terpojok, ya sudah, ya kan. Kesimpulannya ini, belajar taekwondo, silat, nah biar bisa. Jangan, itu kesimpulannya. Jangan. Itu kan tidak harus membunuh kan, lumpuhkan Benar. saja, gitu. Minimal bejut lah. Itu. Kalau pembelaannya, masalahnya orang itu rasa-rasa ketika pembelaannya dari terancam dibunuh, membelanya dengan membunuh. Ya teman-teman, Padahal masih banyak cara. Saya menemani beberapa pembunuh di sini. Dia mengaku jujur, dia bilang, Padre, kami juga takut pada saat kami todong orang itu, kami juga takut. Takut dia lebih kejam dari kami. Nah. Kami juga takut. Waktu kami todong, kami komentar juga, kami takut. Dan saya itu korban dari berapa orang taruh pistol di kepala, di leher, di perut, sudah semua, alami semua. Saya tertawa lagi, mereka taruh di saya bilang, saya ini Padre, kok kamu bawa kitab suci ini, kamu bawa, kau ambil. So. Akhirnya mereka minta maaf lagi, macam seperti itu. Jadi tergantung posisimu, menenangkan diri dalam situasi-situasi seperti itu ya teman-teman. Saya omong nyata. Kasus yang paling nyata dalam hidup saya 19 Desember 2014.
orang taruh pistol di kepala, 2 pencuri tinggi besar. Saya bilang dengan 2 katekis kami pergi berkat semua ini kandang Natal di rumah-rumah umat sebelum 24 malam Desember. Taruh pistol di kepala nih. Saya tertawa lagi. Padahal katekis Donya Gloria dengan Donya ini Bastidas Yolanda, mereka tuh 3 hari perut sakit, menceret karena mereka pikir patir sudah mati. Tapi saya tertawa sampai saya bilang, kau mau curi saya mana? Saya ini nih Pastor Proki di sini, kamu curi saya mana kok? Akhirnya mereka peluk saya lagi minta maaf. Ya, tergantungnya posisi mau seperti apa, seperti itu. Mereka juga takut pada saat itu. Kalau saya di posisi itu, saya cuma bilang silakan ambil. Dompet saya kosong, rekening saya kosong. Ya saya bilang saya bawa kitab suci dengan stola nih, kamu ambil apa? Kalau saya udah gemetaran itu Romo. Pencuri itu Keringat datang dingin. hanya dia saat dia membutuhkan sesuatu. Kalau memang kita bilang tidak ada, ya dia membunuh kita, tinggal bilang kau bunuh saya, kau mau ngambil apa? Kalau memang dalam tas kita tidak ada apa-apa, dia tidak akan bunuh. Asal kita tuh Ya Renzi, secara psikologis, mereka takut, mereka juga takut. Pada saat mereka taruh pistol di kepala, mereka takut. Takut polisi, takut orang lain, takut engkau juga punya pistol. Jadi kadang mereka bunuh itu karena takut. Tarung psikologis jatuhnya, Romo. Secara psikologis. Iya, makanya gimana itu tadi yang Romo bilang, menempatkan kondisi psikologis kita gitu kan. Semakin kita bisa tenang, semakin kita juga bisa mikirnya jernih gitu. Juga tidak artinya kau bunuh saya saja. Kau bunuh saya saja. Tidak mungkin lagi itu. Kau bodoh sih itu. Saya masih mau hidup kau bilang Itu nekat. iya, kita orang Itu Indonesia nekat. gimana? Itu namanya bunuh diri. Banyak pembunuh. Nanti tidak bilang, saya bilang kalau orang taruh pistol bilang, kau bunuh saya, Yesus juga disalibkan, saya juga mau, kau bunuh saya, tidak mungkin kak. Anak-anak nonton Iya. pembunuhan beginilah, bawa pisau beginilah. Jadi banyak pembunuhan di Indonesia itu di berantai. Romo. Seperti, Nonae, tayangan-tayangan di Renzi, itu yang tayang ulang kayak gitu. Renzi kalau mau tanya tentang pembunuhan, kau tanya di saya ini yang hidup di negara yang mana nih? Ya, saya tahu kalau di Eropa itu semua Bukan orang Eropa, saya di Kolombia, kau keluar mafianya sembarang tingkat ditembak. tinggi. Kamu pergi Gangster mana mafia. tembak. Berarti itu nyata Romo. Renzi, kalau mau tanya tentang pembunuhan tiap hari, kau tanya ke saya. Bukan, saya bilang negara kita ini gimana nggak pembunuhan nggak ada di mana-mana. Sekalinya ada pembunuhan tayang ulang di televisi, jadi orang nonton pembunuhnya datang lewat sini, lewat belakang, naik lewat loteng, ditayang ulang. Kalau di negara sini dia tidak akan tayang ulang, dia bilang oh pembunuhan ditangkap begini-begini, sudah. Di sini kan tidak ada ditayang ulang. Makanya pembunuhan di sini tuh jarang ada. Yang kita orang Indonesia nih baru kemarin tangkap bunuh, besok ada lagi, nanti sore ada lagi, nanti tengah hari ada lagi. Kenapa? Dia nonton, oh tadi sama pergi curi kayak gini, dia tadi naik kayak gini, akhirnya dia sudah bisa lolos, dia bunuhnya begini, kan dia akan mengikuti. Namanya juga ini kita ini pegang handphone ini sudah anak kecil pun boleh lihat kan. Jadi dia mengikuti tindakan-tindakan yang tidak bagus itu. Jadi menurut teman kelas ini situasinya, antisipasinya bagaimana nih? Nah, Belajar sumo. pembunuhan itu yang kayak pembunuhan yang dagingnya dipotong bunuh buang kemana-mana, enggak usah ditanya. Baik, maksudnya langsung saja. Menurut engkau Yang lain antisipasi ikut-ikutan supaya sama. bagaimana supaya jangan terjadi itu bagaimana? Tayangan di televisi itu cukup tayangan berita kayak macam oh tabrakan berentet di jalan tol ini sudah. Oh ini ada kecelakaan ada banjir bandang di sini sudah. Satu kali jangan tayang ulang bilang oh, kemarin dalam masuk lewat jendela, masuk ke tikamnya di sini. Tayang kayak gitu-gitu ngapain? Sampai 2 Iya, masalah Rezi tadi kan kok anjurkan ini CCTV, jadi orang lihat CCTV juga menikmati orang curi bagaimana begitu. Cukup di CCTV, cukup kau yang Betul bikin itu, aja, biar tengok kau tayang lagi Lebih sakit hati lagi pasang CCTV menyaksikan rumahku pencuri lagi mencuri rumahku. Waduh. Masalahnya kalau Saya paham itu, saya paham itu. mencuri, tidak ada, dia takut
namanya satu kali kena itu Iya. polisi di sini. Romo mau apa? Mau makan Makan. 5 menit aja 2 menit polisi sudah datang. Tak payah kau tengok di mana bilang calling polisi di sini tuh. Resi. Rumah TV itu di mana? rumahku aja Singapura itu kecil. dua kali dicuri tabung gas. Rumahku aja di sini dikunci. Pergi ngajar agama di sekolah, pulangnya nggak ada tabung gas 12 kilo. Gimana sih ceritanya? Pio, Pio. Saya makan dulu ya, Tuhan berkati kalian. Romo mau makan. Romo mau makan. Indah. Memang bahasa lah Indonesia. kita orang